Pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. And then saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh? Ini tuh proses cepet ya, jadi benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke, saya masuk ke kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Diskusinya terkait apa, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa, Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Seperti apa gitu sedikit bisa nanti ya. Nanti soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi nanti melangkahi. Sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan. Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Nanti aja ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. And then saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Ada nanti aja, nanti aja. Oke. Fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Poinnya apa sih, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Materi hari ini gimana di dalam Bapak? Yang paling menarik apa, Pak? Ya, yang penting ingin saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpul kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus tadi. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran, karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Tentu approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal,
tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Nah ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita waktu pagi-pagi di pencerahannya itu. Waktu salah satu pembicaranya kan yang berbicara tentang korupsi itu kan dari profesional luar negeri gitu. Mungkin ada perspektif baru yang dibagikan kepada Prof yang mungkin bisa Prof sampaikan. Justru itu kalau di Indonesia kan kita udah tahu bagaimana corruption di Indonesia, kita udah tahu pendidikannya bagaimana. Justru karena dari luar kita melihat dari perspektif yang berbeda. Bagaimana approach mereka terhadap korupsi, bagaimana paradigma mereka terhadap korupsi, bagaimana caranya agar tidak terjadi korupsi, dan kalau terjadi korupsi bagaimana caranya untuk menelusurinya. Ya, dia berikan juga semacam kasus ya, contoh kasus dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin bagi saya mungkin soal korupsinya lebih paham daripada yang lain. Ya kan, mudah buat saya. Tapi bagi yang lain juga begitu mudah. Sama dengan ketika ada pembicaraan tentang ekonomi, ya kan? Artificial intelligence. Saya kan nggak expertnya, tapi dengan itu saya mungkin lebih sulit daripada teman-teman dari bidang ekonomi. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak ya, memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan expertise kita, tetapi dengan adanya kerjasama ini saya kira ke depan akan lebih mudah. Itu saya kira ingin saya sampaikan. Aduh, banyak nama-namanya tadi ya, ada yang ya, ada, lupa saya tadi namanya. Banyak, ada dari Korea, ada juga dari dari Amerika gitu ya. Mariam Hussein benar nggak? Hah? Mariam Hussein. Ya, betul, sangat terkenal sekali mereka kan. 40 tahun jadi lawyer, mungkin ada unek-unek yang dari dulu pengen membenahi Indonesia, dan ini saatnya ada nggak Pak Oto kira-kira aspirasi itu? Ya, tentunya sebagai lawyer tentunya kita hanya ingin bagaimana bisa berkontribusi agar negara lebih baik ke depan. Bagaimana bentuknya tentunya kan kita belum dilantik nih ya. Mungkin terlalu dini kalau saya berbicara tentang itu, ya kan. Tetapi tentunya niat pasti ada. Kalau kita tidak ada niat yang baik, nggak mungkin kita menerima tugas ini. Itu aja saya kira. Tanggal 21 nanti kan katanya ada pembekalan tambahan. Udah ada undangan belum untuk wamennya atau itu untuk menterinya saja begitu? Tadi pertemuan ini kan ada wamen, ada wamenko juga tadi kan. Nah, untuk 21 kita belum tahu data sih, tapi yang kita tahu 21 itu ada ya memang semacam rapat kabinet mungkin tadi ya. Bukan pelantikan ya, 21 pelantikan, 20 pengumuman, 21 itu pelantikan, 22 itu mungkin ada rapat kabinet, baru 23 ke Magelang. Kira-kira begitu. Tapi pastinya nanti tentunya mereka yang beritahu nanti ya. Jadi agenda hari ini dibuka oleh pengantar dari Presiden terpilih Pak Prabowo yang menyatakan beberapa poin. Ya, yang pertama adalah ini latar belakang anggota kabinet kan berbeda-beda, kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, ada juga politisi. Nah, karena itu harus disamakan frekuensinya, harus disamakan perspektifnya, karena latar belakang yang berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara, dan beliau menyampaikan dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal atau seni keterampilan mengelola negara gitu ya. Nah, karena itu pembekalan hari ini arahnya adalah satu menyamakan frekuensi, yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih. Kira-kira begitu. Kalau dari Mas Gibran ada pesan atau yang disampaikan juga nggak? Mas Gibran tidak menyampaikan
pernyataan ya, tetapi Mas Gibran ikut mengikuti tadi. Kang, tadi kan ada presiden terpilih kan sempat meninggalkan Hambalang nih tadi siang gitu. Tapi ya, sebelumnya memang sempat memberikan arahan di paginya atau gimana? Ya itu tadi. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ada surprise juga Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Itu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Tadi ada Mbak Zita tadi ditunjuk sebagai apa sih? Ya, Ibu Zita sebagai Insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Mas Bima, ya. materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembakalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya saya kira lengkap ya, tidak ada tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa Pak? Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik ya. Menghadapi media menarik, masa depan AI menarik ya, semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke. Materi yang menghadapi jurnalis itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah untuk memberikan? Tadi disuguhkan berbagai macam contoh ya, bagaimana Boris Johnson menghadapi media, bagaimana kepala negara yang lain begitu ya, ada contoh yang buruk, ada contoh yang baik. Saya kira ini awal yang baik ya. Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data, kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Jadi kalau Wapres terpilih ikut menyimak presentasi itu nggak soal komunikasi itu? Ya tadi saya lihat Pak Gibran juga hadir ya, fokus duduk paling depan malah. Kenapa pulang? Ya. Oh, saya nggak paham, Terima kasih. Bagaimana? Yang Nilo tadi. Oh iya, dengan Nilo juga. Ya sepertinya salah satu wamen, tapi posisinya saya kurang paham. Gimana? Ya disampaikan juga bahwa nanti setelah pelantikan kita semua akan lanjut lagi pembekalan, pemantapan. Ya saya kira kalau di sini kan menyamakan frekuensi, tapi di Magelang itu menyamakan chemistry.